Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Anak Kos dalam Lingkungan Perantau. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Catur Wulandari MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian saya ada terdiri dari beberapa bab. Yang pertama itu adalah bab 1 berisi dari pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 kesimpulan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana bahasa memiliki peran untuk menyampaikan ide, perasaan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Pola seseorang berbahasa itu umumnya dipengaruhi bagaimana cara ia beradaptasi, dan pola komunikasi umumnya dipengaruhi oleh situasi, keadaan, dan latar sosial budaya. Di dalam dunia perkuliahan, ada salah satu yang menarik untuk diteliti, yaitu adalah penggunaan bahasa anak kos, yang mana di lingkungan kos itu biasanya terdiri dari beberapa daerah, suku, maupun orang yang berbeda pulau, sehingga kondisi tersebut memungkinkan anak kos untuk melakukan alih bahasa dan penyesuaian bahasa di lingkungan kos. Seperti halnya dengan seseorang yang saya teliti yang berinisial OLP, ia melakukan alih bahasa atau penyesuaian bahasa sesuai dengan orang yang ia ajak berkomunikasi. Contohnya, ketika ia berkomunikasi dengan orang yang satu daerah dengannya, maka ia akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Basme, yaitu bahasa pagar alam. Kemudian ketika ia berkomunikasi dengan warga lokal ataupun orang yang berbeda daerah maupun berbeda suku dengannya, maka ia akan berkomunikasi menggunakan bahasa Bengkulu, yaitu bahasa Melayu Bengkulu. Penggunaan berbagai bahasa bukanlah hal yang dilakukan tanpa alasan, tetapi mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk dari penyesuaian di lingkungan tersebut. Bahasa bukan hanya sebagai bentuk penyampaian pesan saja, tetapi bahasa berfungsi sebagai identitas, kedekatan, dan solidaritas. Kemudian ada pun tujuan masalah yang dirumuskan dari rumusan masalah. Yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan anak kos yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi bentuk atau faktor yang mendorong anak kos untuk melakukan alih bahasa, dan yang ketiga itu adalah faktor apa saja yang dipengaruhi anak kos sehingga terjadinya alih bahasa. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, itu hakikat bahasa. Bahasa merupakan instrumen yang sangat penting dan dapat diandalkan dari kehidupan manusia. Aktivitas sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan oleh bahasa, sehingga bahasa dijadikan aspek vital dan eksistensi manusia. Komunikasi dianggap berhasil ketika pembicara, baik pun secara sederhana, yaitu dapat menyampaikan pesan yang dia sampaikan kepada seseorang itu. Komunikasi dianggap berhasil ketika pesan yang disampaikan pembicara, meskipun dalam bentuk sederhana, dapat ditangkap sesuai dengan entitas yang dia maksud. Pada situasi formal, komunikasi perlu mengikuti kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu adalah variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan bagian dari disiplin ilmu tentang hubungan bahasa dengan masyarakat penutur bahasa itu. Budi 2015 menjelaskan variasi bahasa merupakan keragaman bahasa. Kenapa di Indonesia terdapat berbagai variasi bahasa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan pulau, sehingga bahasa yang dihasilkan itu berbeda-beda. Kemudian itu adalah alih bahasa. Alih bahasa pada umumnya itu terjadi ketika seseorang itu melakukan alih bahasa ke bahasa lain. Hal itu biasanya dapat disebabkan oleh lingkungan ataupun keadaan seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika seseorang itu bertemu dengan satu daerah, maka ia akan menggunakan bahasa daerahnya. Dan ketika ia bertemu dengan orang lokal, maka ia akan mengalihkan bahasanya menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah asal tersebut, agar seseorang tersebut dapat memahami apa yang ia sampaikan tanpa membeda-bedakan bahasa. Itu saja masuk ke dalam hasil penelitian, yang mana dalam penelitian ini saya meneliti seorang anak kos yang berinisial OLP, yang mana kosan tersebut berada di Jalan Juita 2, mana nama pondokannya itu adalah Pondokan Cimari. OLP ini memiliki penggunaan bahasa yang menarik, yang mana ia memiliki 3 cara dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, ia berkomunikasi menggunakan bahasa daerah asalnya, yaitu bahasa pagar alam, yaitu bahasa Basme, ketika ia berkomunikasi dengan orang yang sama-sama satu daerah. Di dalam
komunikasi tersebut, mereka menggunakan bahasa Baseme, salah satunya yaitu dapat saya kutipkan, terdapat kata di rumah. Di rumah itu merupakan kata pagar alam yang artinya di rumah. Yang kemudian si OLP menggunakan bahasa lokal ketika ia bertemu dengan orang lokal ataupun teman satu kosnya yang berbeda daerah. Ia menggunakan bahasa tersebut agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir itu adalah ia menggunakan bahasa Jawa ketika ia bertemu dengan satu suku Jawa. Ia menggunakan bahasa tersebut sebagai dasar solidaritas, kebersamaan, dan memperkuat tali silaturahmi. Simpulkan, penggunaan bahasa anak kos itu dapat dipengaruhi oleh situasi keadaan maupun lawan bicaranya. Ketika ia berbicara dengan orang satu daerahnya, maka ia dapat menggunakan bahasa daerahnya, dan ketika ia bertemu dengan orang lokal, maka ia akan berkomunikasi menggunakan bahasa lokal agar apa pesan yang ia sampaikan dapat disampaikan dan dapat dimengerti dengan orang lain. Pemilihan bahasa oleh anak kos itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti asal daerah, kedekatan mereka dengan lawan bicara, serta situasi dan tujuan percakapan. Lingkungan pergaulan yang beragam, tempat tinggal perantauan juga membuat mereka menyesuaikan bahasa agar lebih mudah diterima dan dicapai orang lain. Selain itu, bahasa lebih mudah diterima oleh orang lain. Selain itu, rasa nyaman, kebiasaan, berbagai aspek sejak kecil, dan keinginan untuk menunjukkan identitas diri juga mempengaruhi bahasa yang mereka pilih dalam berkomunikasi.